Saya pikir kalau kita main menang, kita di atas 3 gol kita bisa menang. Di atas 3 gol. Ramadan kan cepat, bisa menarik lawan, duel udara bagus, kaki kiri kaki kanan oke. Nah, dia punya kecepatan. Pelatih mereka Mario Rivera kan sudah bilang ingin menang. Ya udah, saya senang. Kalau mereka punya ambisi ingin menang, ingin bermain terbuka, ofensif. Nah, itu yang ditunggu oleh STY. Ayo, kita bermain bagus, kita memberikan permainan yang terbaik di pertandingan kedua ini. Halo Robola, kembali lagi di Sportify. Kita akan membahas leg kedua kualifikasi Piala Dunia Indonesia Brunei bersama the one and only Bung Ropan. Apa kabar, Bung? Baik, boy. Bung, udara 37 masih tetap panas derajat ya? di luar. Waduh, iya. Untung kita ada di ruangan yang dingin nih. Ya, sehingga benar. ngobrolin timnas ini lebih enak kali ya, lebih santai gitu ya. Betul. Ini kaos bagus sekali, Bung. Iya. Ini kaos resmi timnas. Iya, tapi ini untuk latihan mereka lah, untuk hari-hari. Latihan ya. Kan ada kaos untuk pertandingan, yang lebih kali ini hanya untuk hari-hari lah, untuk mereka latihan. Iya. Kemana gitu. Iya. Oke. Gitu. Bung, ada update terbaru nggak jelang leg kedua ini, Bung? Dari timnas tentunya. Kalau bicara soal update terbaru ya yang ada untuk pertandingan kedua yang bermain di Stadion Hasan Al-Bolkiah ini, STY konon akan banyak merotasi pemain yang tidak bermain di GBK pertandingan pertama di mana kita menang 6-0. Ya. Sekarang ada kemungkinan besar rotasi itu terjadi di bawah Mistar. Hernando Ari akan main menggantikan Nadeo. Itu kemungkinan, boy. Kemungkinan ya. Fakhrudin akan main. Kalau bermain dengan 3 back, Fakhrudin akan mendampingi Elkan Bagot dan juga dengan Rizky Ridho. Itu kalau 3. Pratama mungkin tidak akan dimainkan. Sain Patinama akan diberikan kesempatan karena konon Sain mengatakan bahwa dia sudah bugar, dia sudah oke dan siap untuk dimainkan oleh STY dalam pertandingan menghadapi Brunei. Ya. Nah, kemudian apakah Sandi akan main? Ini akan menjadi pertanyaan karena di sektor tengah juga ada rotasi yang mungkin dilakukan lagi oleh STY. Itu Arkan Fikri yang mungkin bisa dimainkan di sana dengan Mark Klok. Oh, Iya. Arkan Fikri, 18 tahun nih pemain Arema yang ditunggu-tunggu. Iya, saya dia tampil menunggu bagus ya. Saya menunggu sejak leg pertama. Iya, sekarang dia akan dimainkan lah. Kan dia ingin tampil bagus di 2-3 kalau kita masih ingat kemarin di Solo kan. Iya. Bagaimana dia tampil bersama dengan Ivar Jenner dan Marcelino sangat baik. Dan sekarang mungkin dia akan mendapat kesempatan untuk bisa bermain. Nah, itu yang ditunggu banyak orang juga. Arkan Fikri bisa bermain di tengah bersama dengan Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya yang kemarin dimasukkan di babak kedua oleh STY dan dia tampil oke. Dia menjadi pembeda dalam serangan-serangan Indonesia. Ada 4 gol lahir di babak kedua sebelum kita menang ya dengan 6 gol. Ricky akan main di sana. Asnawi pasti akan bermain dari kanan. Kalau bermain dengan 5 gelandang kan udah ketahuan, berarti ada 2 di depan. Nah, apakah Hoki akan main bersama dengan Dendis secara seperti awal? Tapi saya pikir Dimas Derajat lah, boy. Ya, Dimas yang membuat hat-trick akan mendapatkan 4 utama. Cuma banyak yang menunggu apakah Dimas akan bermain dengan Ramadan Sananta yang membuat brace. Kan berdua ini kan membuat 5 gol berdua ini dari 6 gol kita. 1 gol dari Rizky Ridho ya. Itu yang kita akan tunggu dan kemungkinan opsi-opsi ini akan diambil oleh STY. Jadi perkembangan terbaru itu, boy, untuk bisa melihat rotasi-rotasi yang akan dibuat oleh STY. Siapapun yang dimainkan saya pikir kedalaman skuad kita oke lah. Kita masih 1 level di atas lah dari Brunei dan kita bisa menang. Ya. Oke. Ada pemain yang sebenarnya masih waktu leg pertama masih di cedera, Bung. Tapi sekarang sudah dibawa juga kan? Iya. Striker kita ini. Ya, Rafael Strike itu sudah dibawa. Jadi yang tidak dibawa cuma Marcelino Ferdinand yang ditinggalkan di Jakarta. Mungkin Marcelino ada pemulihan karena hamstring dia dan dia akan kembali ke Deense di Belgia. Ya. Tetapi 2 yang tadinya cedera, ya, Edo Febriansa dan kemudian dengan Rafael Edo ya akhirnya dibawa. Jadi total 25 pemain kan ya ada yang dibawa oleh STY dan kemungkinan bisa saja melihat kondisi mereka. Tapi jangan dipaksakan menurut saya kedua pemain Inter utama Rafael ya. Jangan sampai dia cedera lagi. Lebih baik disimpan menurut saya, simpan untuk pertandingan berikut. Karena kita kan langkah kita sudah pasti, kita pasti walaupun mendahului ini ya. Tidak mendahului tapi 6-0 ini modal yang kuat bagi kita. Agregat 6-0 kan iya sulit lah untuk mengharapkan mujizat bahwa Brunei akan menang dengan 7-0 lawan kita. Di Jakarta aja sebiji gol aja susah. Apalagi mereka bisa menang ya. Jadi saya pikir bagi STY saya pikir wajar lah untuk bermain di fase berikut. Karena lawan kita berikut di grup F itu tidak tanggung-tanggung, boy. Irak kan. Dan kita main di Baghdad.
kita akan tandang. Oh, kita pertamanya main di Baghdad 16 November itu kita tandang ke mereka. Ya, itu yang harus dipikirkan. Ini pertandingan yang sulit kan, Irak diunggulkan di sini. Kan di grup F itu Irak, Vietnam, dan Filipina. Nah, kita akan main pertama dengan kalau kita nggak usah menang lah, kalau kita dapat imbang kan udah bagus. Itu yang sekarang fokus STY mengatakan, fokusnya dia sekarang udah ke November lawan Irak itu. Ada 2 kali pertandingan lawan di November. Jadi Bung, objektifnya STY untuk pertandingan leg kedua ini ya pasti menang ya. Pasti menang. Pasti. Apa Bung? Untuk yang tadi kalau dikaitkan dengan pertandingan melawan Irak, Filipina dan juga Vietnam. Ya tentunya dia harus tetap berhati-hati ya untuk pertandingan ini ketika kita sudah di atas angin, sudah punya modal kuat dengan 6 gol. Jadi saya pikir di saat ada berita bahwa dia akan merotasi, ya wajar. Memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang tidak bermain di Jakarta, di GBK, kemudian dia akan tampil. Kan kualitasnya juga tidak berbeda jauh. Kalau mereka bisa tampil, masih ada Rahmat Irianto juga di tengah yang bisa dia, Zaki, Ashraf yang bisa dimainkan. Jadi banyaklah kemungkinan ini, dan dia menyimpan pemain-pemain bagus ini karena hanya 1 bulan, Boy. Kan hanya 1 bulan, ke 16 November 1 bulan. Bahaya kalau ada yang cedera, ini kan berpengaruh. Tetapi masih akan datang juga Jordi Amat kan yang tidak bermain. Yang Jordi masih bisa datang. Ivar Jenner masih bisa datang pada bulan depan. Marcelino Ferdinand juga masih bisa ikut main. Jadi kita punya kekuatan. Makanya dia sengaja untuk menyimpan beberapa pemain ini wajar. Kalau di babak kedua pun dimainkan oke lah. Masih ada Witan, masih ada Egy yang dia masih akan bisa mainkan. Jadi secara kedalaman kita oke. Kita lebih bagus dari Brunei dan itu kan fakta yang ada. Ya, dan saya pikir wajar kalau dia berpindah konsentrasi untuk lawan Irak. Karena kan penting lawan Irak, tidak boleh kalah. Sebelum kita menjamu Filipina. Karena main kedua lawan Filipina, Boy. Di Jakarta. Entah mau di GBK, main di Bandung juga, Jalan Harupat terserah. Atau kembali ke Palembang, karena Palembang kemarin yang rencana lawan Brunei batal karena asap tebal. Mungkin bisa aja kembali lagi ke Palembang sehingga bisa menghibur masyarakat yang ada di sana. Bung, sedikit mereview pertandingan leg pertama. Kita sempat terkaget-kaget juga ketika skema 4-2-4 itu diterapkan sama STY kan. Kita kan sebelumnya membahas 3-5-2-4-3-3 akan ofensif. Ternyata STY berani memasang hampir 4 pemain yang bernaluri menyerang. Tapi babak pertama sepakat lah, mungkin netizen juga melihat walaupun kita isi 2 gol, tapi belum berkembang. Dan STY, Boy, STY juga kecewa dalam arti dia coba memainkan sekaligus pemain-pemain dengan karakter menyerang banyak. Kalau 2 gelandang itu kan kita tahu bersama, Mark Klok dan Sandi. Sandi didorong untuk bermain di posisi gelandang, bukan pada posisi spesial dia akan di bek kanan karena ada Asnawi di situ. Kemudian Dendi dia bermain untuk bergeser agak ke kiri. Sadil bermain bergeser melebar ke kanan. 2 yang di depan, Dimas Derajat dan Hoki yang ditampilkan. Sebenarnya kalau melihat dari ini agak mengerikan, menakutkan. Semua kan punya naluri menyerang, tapi kan mengalami kebuntuan. Setelah 2 gol yang kita dapatkan dalam kurun waktu tidak sampai 15 menit, Dimas bisa membuat gol, kemudian ada Rizky Ridho bisa membuat gol dari set piece, kemudian buntu, Bung. Tidak ada. Itu yang STY agak kesal juga karena tidak bisa membongkar pertahanan lawan. Semua lewat posisi sayap. Raut mukanya terlihat sekali. Di layar kaca terlihat. Diharapkan memang Pratama yang akan masuk di sana, tapi Pratama juga tidak dalam penampilan terbaik dia. Tidak dalam top form. Saya pikir ketika banyak yang memprotes atau bisa mengkritik dia, ya wajar. Seorang pemain bermain dalam posisi kadang dia bermain bagus, tapi ada satu hari yang dia bermain tinggi. Itu juga STY memaklumi. Kalau kita lihat dia bermain di U23 kan bagus sekali. Pertama bisa membuat 2 gol. Nah sekarang ketika melawan Brunei di leg pertama kan dia kurang begitu bagus. Makanya ditarik di babak kedua, Sain Patinama yang masuk. Walaupun itu agak telat juga, hanya 17 menit. Nah kalau kita bisa melihat dengan babak pertama kembali, jadi tidak ada. Karena memang dalam pertahanan sampai 8 orang bisa bertahan 8-9 orang dari Brunei kan ini menutup semua celah. Sehingga kita ingin membongkar dari kanan. Sadil juga berusaha dari kanan. Dendi juga berusaha, tapi memang pertama tidak berkembang. Kebuntuan ini kan sulit. Bagi Klok dan Sandi hanya bermain karena memang untuk bisa membongkar agak berat di sini. Sehingga dia punya solusi terbaik setelah melihat ini. STY kan itu cerdas juga memang kelihatan ya. Karena dia bilang butuh orang yang bisa membongkar ini. Makanya masuklah 2 pemain. Ricky Kambuaya dan Witan. Yang dimasukin sebelum Sain masuk kan. Ada Sain juga sana, ada Egy juga masuk terakhir. Jadi memang itu perlu. Kita perlu seorang seperti Ricky yang berani masuk untuk penetrasi ke dalam. Diperlukan. Kalau kemarin tuh buntu nggak ada yang berani masuk. Hoki bukan tipe pemain yang bisa punya dribble bagus kan, Hoki Caraka. Ya begitu juga dengan Dimas. Mereka adalah memang pemain-pemain yang oportunis di depan gawang. Nah kita butuh pemain yang punya skill yang bagus. Witan punya skill yang baik. Iya Bung. Jadi maksudnya Witan, Kambuaya, Ramadan Sananta dan Egy itu mengubah
Ramadan kan cepat, bisa menarik lawan, duel udara bagus, kaki kiri kaki kanan oke. Nah, dia punya kecepatan. Jadi dia lebih oke dibandingkan dengan Hoki Caraka, dan itu kan terbukti. Dengan Sananta masuk dia secara mengubah. usia mungkin lebih Ya, memang ya, Hoki juga muda. Cuma masalahnya Hoki itu pemain dengan satu dimensi, bermain bergerak, dia tidak seperti, ya dia memang pemain goal getter di depan, tidak seperti Sananta. Sananta ini bagus dalam hal dribbling, penetrasi ke dalam kotak penalti bagus. Ya, jadi tidak kelihatan, dan kita bisa melihat bola-bola mati Sananta juga baik. Ketika tidak ada orang takut untuk ambil penalti, dia yang ambil penalti, boy. Padahal dia baru masuk lapangan. Ketika Sandi terjadi penalti kan, itu kan susah. Sebenarnya masih bisa, orang lain bisa ambil, Sandi juga bisa ambil, semua bisa ambil, tapi sebenarnya Sandi loh, Bung. Iya. Tapi dia bisa. Berikan ke ini. Itu kan penalti dari dia yang masuk, Sandi. Baru Ramadan Sananta, dan penalti kelihatan kelas sekali, sulit untuk diambil, walaupun penjaga gawang nyaring sudah melompat ke arah yang tepat, tapi sulit. Jadi saya pikir kalau misalnya ini STY memang dalam soal taktik oke lah. Dia bisa melihat. Dia tidak ingin mungkin terjadi seperti di Senayan, di GBK untuk di babak pertama. Ketika ada kebuntuan di sana, kreativitas itu sama sekali tidak kelihatan. Iya, Bang. Makanya Mark Klok itu langsung ditarik di babak kedua. Dia isi di sana dengan seorang Ricky Kambuaya. Nah, posisi dari Sandi yang lebih bertahan, berdiri di depan Rido dan Elkan Bagot. Dia yang membagi bola. Tapi yang membongkar pertahanan itu adalah Ricky Kambuaya. Di samping ada Witan. Dua-dua kan bisa pegang bola. Itu yang dia perlukan dalam tim ini. Ketika lawan begitu kuat di belakang, harus ada pemain yang kuat dalam pegang bola, termasuk Egy yang dia masukin, dan Ramadan Sananta. Dan ternyata 4 gol lahir kan, karena semua punya skill individu yang bagus, keberanian mereka bagus untuk bisa masuk ke dalam. Itu yang diperlukan. Nah, kemarin kan sulit 4 gelandang ini waktu di babak pertama. Mau Dendi, ya mau Sadil, karena terlalu jauh bergerak, lebih melebar kan 2 ini. Begitu. Akhirnya ditarik kan semua keluar tuh. Dendi juga ditarik keluar, termasuk dengan Sadil ditarik keluar, Hoki ditarik keluar kan, dan Pratama ditarik keluar, Klok juga ditarik keluar. Nah, ada 5 pemain ini yang masuk, yang mengubah permainan. Langsung berubah ya, Bung ya. Berubah. Dan Sain Batinama kan bagus. Ada 2 penetrasi ke dalam yang oke. Passing yang juga terarah dengan bagus. Jadi ini yang dilihat tentunya. Sehingga berubah. Itu yang membuat pertahanan dari Brunei itu kocar-kacir untuk bisa menahan pergerakan pemain-pemain kita. Ya itu, boy. Dan saya pikir STY akan melakukan itu ketika di Brunei nanti bermain dalam saat ini ya. Itu pertandingan kedua. Jadi ada rotasi, permainan tetap menyerang, bikin gol sebanyak-banyaknya, hindari cedera, Bung. Hindari cedera. Jadi itu yang paling penting. Makanya dia perlu untuk merotasi ini untuk menjaga kebugaran pemain-pemain dia yang STY sudah berpikir ke fase kedua. Karena ini STY sendiri challenging tim Brunei untuk lebih bermain terbuka, berani, lebih bagus mungkin ya. STY kan menantang dia. Kalau dia kan pelatih mereka Mario Rivera kan sudah bilang ingin menang. Ya udah, STY senang. Kalau mereka punya ambisi ingin menang, ingin bermain terbuka, ofensif. Nah itu yang ditunggu oleh STY. Ayo kita bermain bagus, kita memberikan permainan yang terbaik di pertandingan kedua ini. Tapi saya pikir enggak juga. Susah. Kalau Brunei bermain dengan level mereka ada di bawah kita, boy, main terbuka silakan mereka. Habis mereka. Habis. Selesai. Bermain tertutup aja kan sulit. 6 gol lahir. Bagaimana kalau mereka memberikan ruang kepada pemain-pemain kita, terbuka bermain. Kita punya keunggulan dari kualitas pemain kita di atas mereka. Makanan empuk itu buat. Iya. Kalau mereka terbuka, mereka pemain 3 striker. Kemarin kan cuma Azam ditaruh di depan. Ya, atau apa sih? Hairil yang taruh di depan. Sekarang kalau ada 3 dia masukin, karena ada 2 penyerang terbaik kan datang dari bangku cadangan. Ya, ada Said ya, Adi Said, kemudian ada Asisi Ali. Ini dua striker yang di cadangan yang masuk. Nah, kalau mereka berdua masuk dalam pertandingan hari ini, berarti kan akan mengorbankan 2-3 gelandang. 2 gelandang mereka akan tarik. Ini bahaya. Dengan 2 gelandang mereka akan keluar. Akan menjadi makanan empuk buat Mark Klok. Kan Ricky Kambuaya akan main sana, atau Arkan Fikri yang bermain. Iya, semua lini jelas masih 2 tingkat. Ya, kita unggul lah kalau bicara di semua. Cuma mungkin satu pemain, Bung ya, yang mungkin juga dicatat oleh para netizen dan juga para wartawan kita, yaitu Yura Indra. Back tengah yang agak tinggi itu, Bung. Itu interceptnya bagus. Tapi reading game-nya lumayan bagus, tapi kan tidak ada rekan yang bisa mengimbangi. Tapi kalau sepanjang babak ditekan terus, dibombardir habis, akhirnya menyerah juga dia. Ya, untuk bisa menjaga kan baru seorang. Jadi semua mesti punya pemain yang bagus, yang punya visi bermain yang sama. Kalau cuma sendiri nggak akan kuat, boy. Dan itu kan terlihat kemarin. Ketika pemain-pemain kita yang punya naluri menyerang bagus masuk, mau Witan, mau Kambuaya, Sananta, Egy, porak-porandakan di belakang itu. Sulit untuk bisa menahan. Termasuk Zulkifli juga nggak bisa bermain. Uzai juga di belakang nggak bisa bermain juga. Kalah. Gitu. Jadi ini akan terjadi juga. Nah itu yang STY tunggu kan. Ya, ayo lu main terbuka, kita layani.
gitu kan? Ya istilahnya lo jual gue beli, gitu kan? Wah. Mungkin anak-anak kan lebih berkembang, Bung, karena di depan publik sendiri di GBK tuh pressure itu tetap ada. Tetap ada. Begitu lawan yang bermain ultra defensif, Iya. nggak mampu tembus, agak sedikit terpengaruh. Nah, mungkin bermain di Bolkiah. Ya sangat boleh. Kalau pertandingan pertama kan di mana-mana. Pertandingan pertama walaupun Brunei ada di bawah kita, tapi pertandingan pertama biasanya ada ketegangan. Pasti akan ada tegang. Terlepas kita di atas mereka. Tetapi di saat kita mengakhiri laga dengan menang 6 gol, ini kan jauh lebih bagus buat anak-anak. Ketika mereka melangkah untuk masuk ke Brunei, untuk bertanding dalam pertandingan kedua, jadi jauh lebih enak. Mereka lebih enjoy. Mereka bisa menikmati permainan ya dalam pertandingan ini. Dan kalau Brunei coba memang benar dengan Rivera bilang akan bermain terbuka, nah kita akan lihat nantinya apa jadinya dalam pertandingan ini. Gitu. Iya, Bung. Oke, kita coba. Tadi kan ada rotasi. Mungkin ada pemain-pemain yang duduk di bangku cadangan, ada pemain baru yang akan dipasang. Kayaknya nggak mungkin juga ya 4-2-4, Bung ya. Kalau kita bicara 4-4-2 atau 3-5-2. Iya. Di bawah Mister tadi Hernando, Bung melihatnya Hernando saya ya. pikir Hernando dengan mengistirahatkan Adeola. Ya, Nadio kemarin juga tidak bekerja keras. Nggak ada kan, kerja Bung? keras Nggak ada apa-apa. kerja. Oke, Nando. Iya. Kemungkinan besar Nando Iya, ya, Bung, kemungkinan besar ya. Nah, kita bicara 4 back di belakang. Apakah Ricky dengan Elkan Bagot akan tetap menjadi pilihan utama, Bung? Atau Farudin? Saya pikir kalau bermain dengan 2 back bisa saja Ricky sama Elkan Bagot karena kan harus bisa mengatasi babak pertama untuk kita tidak bobol. Oke. Namun opsi untuk memasukkan Fakhrudin itu sangat besar ketika Unggul. ketika ada perubahan Boy bermain dengan 3 back. Ya kan? Ya. Saya juga bisa dengan 3 back. Nah, sebenarnya kita tahu kan 3 back itu kuat. Fakhrudin akan bermain di sana bersama dengan Elkan dan juga dengan Rido. Ini kan bagus 3-3 ini kuat. Ya, tinggal Sain bermain untuk lebih didorong ke depan bersama dengan Asnawi yang bisa bermain lebih dari sayap. Bung, kita bicara 4-4-2 dulu. Iya. Tadi 2 kita melihat pilihan utamanya untuk menjaga supaya tidak kebobolan, tetap Rido sama Elkan. Kalau bermain dengan flat, Iya, dengan 4, flat. iya. Di kiri dan di kanan flanknya, Bung? Saya pikir Asnawi akan main, dia kapten Asnawi atau main di kanan. Dan di kiri saya lebih pas dengan Sain Patinama. Iya. Diberikan. Bukan mengecilkan Pratama ya, Bung? Bukan. Ya? Jadi Arhan itu bisa aja cadangan termasuk di babak kedua bisa aja opsi ya. Tapi Sain dulu diberikan kesempatan untuk bisa bermain. Dan dia bermain bagus kemarin walaupun tidak sampai 20 menit. Jadi 2 pemain kalau bermain dengan 4 back udah kuat ini. Udah bagus. Kuat banget itu, Bung. Tinggal saya pikir jangan 4-2-4 lah. 4-3-3 kita bagus juga bermain. Ya. Atau 4-4-2. Ya. Maksudnya tadi 4-4-2. 4-4-2. 4 gelandang di tengah kan. Nah, 4 gelandang di tengah, Bung. Ada pilihan banyak sekali. Ada Sandy Walsh, ada Ricky Kambuaya, ada Sadil Ramdhani, Bung. Sadil bisa dimainkan lagi. Misalnya Sadil ada di kanan. Di kanan ya. Kemudian kita ada Kambuaya bermain. Kambuaya. Ada Mark Klok. Sandi saya bilang oke, jangan dulu lah Sandi boy. Sandi bangku cadangan dulu katakan. Nanti masuk di babak kedua. Jadi ada Arkan Fikri. Pemain muda Arkan Fikri dimasukkan sana. Jadi Ibu Arkan, ingatkan saya nih. Arkan bermain sana. Ya, kemudian posisinya di mana? Arkan di dia bermain dengan Klok di sana. Dengan Klok. Iya, bermain Klok. Karena kan Ricky Kambuaya kan naluri menyerang lebih tinggi. Jadi dia akan didorong untuk berada di belakang 2 striker kalau 4-4-2. Ya. Ya, entah siapapun striker yang dimainkan mau Dendi dengan Dimas Hoki atau Dimas dengan Sananta kan itu urusan dari STY lebih tahu lah. Ya. Tapi kalau bicara dengan posisi Ricky akan berdiri di belakang mereka. Yang lebih bertahan itu, yang sedikit lebih bertahan itu adalah Arkan dan Klok. Arkan dan Klok. Sadil bisa bermain agak ke kanan. Bisa mulai jadi agak sayap gantung namanya, agak dalam tanda kutip sayap gantung. Overlapnya kan anak ini bagus. Luar biasa. Ya, dan dia bisa bermain di kiri juga kan, bisa diberikan kebebasan juga. Jadi kita kuat sebenarnya. Karena di cadangan juga kan banyak yang bisa masuk untuk bisa menggantikan posisi ini ketika SC melakukan perubahan-perubahan. Gitu. Jadi 4 tadi adalah Ricky, Klok, Arkan Fikri, Sadil. Bisa. Bagaimana netizen? Bagaimana penggemar timnas? Kira-kira setuju nggak dengan? Saya pikir ya oke lah. Siapapun yang dimainkan saya pikir bagus. Iya. Siapapun yang Tapi pilihan kita hari ini. Kalau menurut saya itu aja dulu. Siang ini 4 ini, Bung. 4 ini oke lah. 2 di depan, Bung. Nah ini juga banyak pilihan kan? Banyak. Kalau menurut Bung dengan rotasi yang akan diterapkan oleh Sintayong, kira-kira 2 pilihan utama ini siapa nih, Bung? Dengan tidak memaksakan Rafael ya, karena dia baru habis pulih. Dengan tetap ini Rafael jangan dulu. Kalau menurut saya kalau memang SC lebih oke, ya bermain aja 1 kali dengan Sananta dan Dimas Derajat. Kalau mau. Kalau unggul bisa dapat gol. Karena kita butuh gol cepat kan. 2 ini aja. Kalau kita sudah unggul 2-3-0 babak pertama aman. Dimas bisa ditarik. Hoki masuk. Babak kedua Dendi juga bisa masuk. Terserah.
atau Witan bisa masuk, Sananta bisa. Yang penting kita sudah dapat 2-3 gol kan. Udah enak. Udah lebih enak pemain kita. Dan saya rasa mereka bisa dapatkan itu. Asalkan Dimas bermain dengan Sananta. Wah, ini mengerikan, woy. Dua-dua kan haus gol. Dua-duanya headingnya jago, Bung. Bagus heading. Bagus. Kita bisa lihat heading dari Dimas Derajat. Gol bagus sekali ketika dia bisa mendapat umpan dari kanan kan. Nah, ini bagus, dua-dua kepalanya hebat. Jadi itu, dan Dimas bisa bermain lebih ke depan, kemudian di belakangnya bisa ada Sananta kalau bisa. Jadi tidak berdiri sejajar, bisa aja berotasi kan, mereka berdua bisa berputar. Jadi itu enak, keunggulan dari dua striker kita yang kita miliki ya. Jadi bagus lah untuk urusan mencetak gol, nggak bisa diragukan lagi. Jadi dengan 2 striker pun sebenarnya Sintayong dapat jaminan terjadi banyak gol ya, Bung? Iya, karena nggak usah 4 penyerang yang nggak perlu bernaluri penyerang yang akhirnya kemarin, nggak usah. Kemarin. Dan saya pikir Sintayong sudah kan mengevaluasi bagaimana mereka dengan 4 main langsung menyerang, kemudian ada kebuntuan di sana hanya 2 gol. Tetapi sekarang kalau bermain dengan ini jauh lebih bagus. Artinya di tengah juga kita bisa mengontrol, kita bisa kuasai, tapi di depan juga kita kuat dalam hal menyerang. Karena kita punya Sadil juga kan bisa bergerak dari sisi flank, ya untuk bisa memberikan umpan-umpan terukur terhadap Ramadan dan juga terhadap Dimas di sana gitu. Sementara di tengah kita kuat, sangat kuat boy, dengan Arkan Fikri dan Glock, kemudian ada di sana juga Ricky Kambuaya, kita itu kuat. Dan tergantung dari apakah misalnya Glock nggak bermain langsung dengan Rahmat Irianto, bisa juga untuk bermain dengan Arkan Fikri, atau Sandi yang bermain dengan Arkan Fikri, kan tergantung dari STY ya untuk bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang berhadapan. Karena siapapun, saya katakan sekali lagi, siapapun yang dimainkan ini tim kualitas kita di atas Brunei. Bung, tadi Bung Ropan nyinggung Rahmat ya. Iya. Leg pertama dia nggak main sama sekali. Iya. Kemungkinan kalau di leg kedua dia bermain, posisi mana yang dia nanti, ataupun siapa yang akan dicadangkan untuk dia memberikan ruang kepada dia untuk main? Bisa aja Rahmat bermain dengan, kalau memang Arkan Fikri mainnya dimainkan dari awal, ya Rahmat sama nama Arkan bermain. Karena Rahmat kan tipikal ini pemain yang lebih bertahan boy. Rahmat bukan pemain gelandang yang menyerang seperti Ricky Kambuaya. Jadi dia lebih menyerang. Jadi dia bisa bertahan di belakang. Klopp bisa cadangan katakan di sini. Rahmat dan Arkan Fikri, atau Rahmat bermain dengan Sandi, itu kan bisa aja kemungkinan itu yang bisa dilakukan oleh STY. Makanya kedalaman skuad kita tuh bagus. Kaya sekali. Mewah kedalaman kita. Itu nggak ada Ivar Jenner loh. Kalau ada Ivar kan dulu bagus. Marcelino nggak ada ya. Marcelino nggak ada. Ya kan? Klopp nggak ada. Jadi bukan Klopp, Jordi. Jadi bagus lah kalau untuk urusan ini. Jadi saya pikir memang menang sudah tinggal menunggu waktu. Cuma tetap kita harus fokus. Tidak boleh menganggap enteng lawan apapun itu ya. Tidak boleh percaya diri berlebihan dalam pertandingan ini. Kendati kita sudah punya modal menang 6 gol. Tapi kalau kita tetap fokus menikmati permainan, kita akan menyelesaikan laga itu, menuntaskan pertandingan ini dengan menang. Itu yang paling penting. Gitu. Harus clean sheet ya Bung ya? Ya, harus clean sheet ya. Kalau melihat kemarin ya pasti clean sheet. Ya. Desember lalu aja di grup A Piala AFF 7-0 kok. Clean sheet juga kita. Dengan pelatih yang sama, dengan tim yang sama, tim Brunei ya. Hampir sebagaimana. Nah sekarang mereka bermain, mungkin mereka ingin membuat gol. Ya, kalau mungkin memenang agak sulit ya untuk membalikan keadaan, tapi ingin membuat gol karena kemarin kan sulit untuk bisa membuat gol. Untuk dapat on target aja 1 susah. Brunei bagaimana? Bung, kalau menghadapi ultra defensif ataupun menumpuknya pemain di kotak penalti, misalnya diterapkan lagi oleh Brunei, kan harus ada satu orang yang mempunyai visi sebagai playmaker yang bisa delay atau memberikan wall pass, through pass. Ini siapa Bung di tim ini Bung? Di kita? Dengan tidak adanya misalnya Marcelino tidak ada Bung, siapa? Ada Ricky Kambuaya. Kita punya Ricky Kambuaya. Ricky yang kemarin kita tahu kan ketika dimasukkan di babak kedua kan mengubah segalanya. Kita punya Ricky itu ya, pemain yang bisa nahan bola, pemain yang berani untuk mendribble, penetrasi ke dalam, kan kita butuh itu. Tidak boleh hanya dengan pemain-pemainnya hanya passing, tapi tidak bisa membongkar pertahanan lawan. Kalau pertahanan lawan 7-8 pemain di belakang, ya kita mesti punya pemain seperti itu. Witan juga masih bisa bermain masuk ke dalam, ya punya ketenangan. Ya pemain seperti itu yang kita butuhkan. Dan saya rasa boy, untuk apa Brunei itu bermain bertahan? Ketika mereka sudah kalah 6 gol, bermain di kandang, kemudian mereka bertahan lagi. Nggak usah main lah kalau untuk datang untuk bertahan aja. Mereka perlu untuk keluar, kan kalah 1, kalah 5 sama aja buat mereka. Jadi mereka makanya Rivera itu menginginkan menang mungkin karena itu ya. Ya nggak apa-apa lah mau kalah berapapun, karena di awal aja mereka sudah tumbang. Ini di kandang, mereka harus menunjukkan performa terbaik mereka. Jadi kalau mereka bertahan lagi ya sama aja, memberikan ruang buat Indonesia untuk bisa menggebuk mereka lagi. Jadi ya itu,
dilematis juga memang bagi Brunei, tapi ya mereka harus bisa memilih jalan yang tepat untuk bisa keluar menyerang. Itu yang paling penting buat mereka. Dengan resiko ya gol banyak yang tentunya akan hadir. Tapi itu yang mereka harus, masa di kandang sendiri bertahan, gitu kan? Jangan sampai kebobolan banyak. Sedangkan mereka sudah kebobolan 6 gol di pertama. Gitu. Menurut saya, ya kan? Pasti mereka akan coba keluar. Pasti pemain Brunei pun akan fight. Akan menunjukkan bahwa mereka ini bisa. Jangan sampai kebobolan lebih dari 6 gol, Bung. Sulit saya pikir ya kalau 6 gol. Kalau bisa dari 6 gol di Brunei lebih dari 6 gol ya. Sulit karena kita mencetak 2 gol aja mereka udah kelimpungan kan. Nggak usah banyak-banyak. Kita bikin 2 gol di babak pertama aja. Sudah 8 agregat kita. Ya mereka harus menang 9 gol, nggak bisa lah untuk bisa menang. Oke. Kita tunggu nanti teman-teman semua para penggemar timnas malam ini, apakah prediksi, Bung? Menurut Bung Ropan? Saya pikir kalau kita main menang di atas 3 gol kita bisa menang. Di atas 3 gol bermain. Bukan di atas 5 gol, Bung ya? Ya kalau 5 gol terlalu pede ya, terlalu percaya diri berlebihan menurut saya. Tapi kalau kita wajar-wajar saja di atas 3 gol masih bisa dapat. Kalau di atas 3 gol kan bisa mencapai 5, Boy. 4 atau 5. Tapi kalau kita bilang di atas 5 gol berarti itu 7-8 gol kan akan lahir. Jadi kita ya yang wajar-wajar saja lah. Yang pasti menang. Menang dengan gol. Nggak mungkin 1-0. Nggak mungkin 2-0. Pasti akan di atas 3. Nah, Bung, kalau tadi duet penyerang Dimas dengan Ramadan menurut saya. Tebakan Bung, siapa yang akan mencetak gol lebih dulu? Dua-dua akan membuat gol. Siapa yang lebih dulu, Bung? Yang bikin gol pertama Ramadan Sananta. Kalau Ramadan main duluan ya, ini kalau Ramadan. Tapi kalau Ramadan tidak main, katakan Hoki yang main duluan, dia masih akan membuat gol. Pertama. Gitu, Oke. Iya. Kita nantikan nanti bagaimana aksi pemain-pemain timnas menghadapi tuan rumah Brunei Darussalam. Sahabat Sportiva, jangan lupa untuk melengkapi informasi sepak bola Anda. Jangan lupa untuk kunjungi website sportify.id dan Instagram @sportify_Indonesia. Kita nantikan pertandingan leg kedua Indonesia dan Brunei Darussalam. Begitu Bung Ropan ya? Iya. Sampai jumpa.